Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat beserta salam marilah kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang terhormat Profesor Helmiati MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara, dan Bapak Bilhaki Putra SPDI MPD selaku asisten dosen pada mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Aprilia Nur Aisyah dengan NIM 12310521412. Saya berasal dari kelas 4C Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi syarat dari UAS pada mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara. Pada video penjelasan ini, saya akan menjelaskan materi saya, yaitu Islam di Asia Tenggara sebagai suatu kajian, ciri, dan karakteristik. Selamat menyaksikan. Timbul pertanyaan di benak kita semua, mengapa Islam di Asia Tenggara ini perlu untuk dikaji? Jadi, Islam itu adalah agama yang telah lama dan berakar kuat di kawasan Asia Tenggara. Kawasan ini mencakup negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan sebagainya. Nah, Islam masuk ke kawasan ini itu bukan melalui jalur-jalur seperti penaklukan ataupun perang, melainkan melalui jalur-jalur yang damai seperti perdagangan, dakwah, dan pendekatan budaya yang dilakukan oleh para pedagang dan ulama. Nah, studi Islam Asia Tenggara ini penting karena yang pertama, Islam di Asia Tenggara itu berkembang dengan konteks budaya lokal yang beragam. Yang kedua, Asia Tenggara adalah wilayah dengan populasi umat muslim terbesar di dunia, khususnya Indonesia. Nah, yang ketiga, Islam di Asia Tenggara ini menunjukkan kemampuan adaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk globalisasi, modernisasi, dan demokratisasi. Nah, jadi dengan mengkaji Islam di Asia Tenggara ini kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai Islam itu tetap berhubungan dengan etnis, budaya, dan keberagaman yang berada pada wilayah-wilayah itu. Selanjutnya, salah satu hal yang menarik dari Islam di Asia Tenggara ini adalah karakteristiknya yang berbeda dengan wilayah lain, seperti di Timur Tengah. Nah, beberapa ciri-cirinya yaitu, yang pertama, integrasi dengan budaya lokal. Jadi, ketika Islam memasuki suatu wilayah, itu tidak menghilangkan tradisi dari daerah setempat, melainkan berakulturasi. Contohnya adalah wayang yang berada di Indonesia, khususnya di Jawa, yang dilakukan oleh para wali songo. Selanjutnya adalah moderasi dan toleransi. Jadi, masyarakat muslim di Asia Tenggara itu dikenal dengan sikapnya yang damai dan menghindari kekerasan. Nah, hal seperti ini itu dapat meningkatkan kerukunan dalam beragama. Yang ketiga adalah kuatnya pengaruh tarekat dan tasawuf. Nah, Sufisme itu berperan sangat penting dalam penyebaran agama Islam. Pendekatan spiritual ini itu menekankan pada kedamaian dan kasih sayang. Yang keempat adalah fokus pada nilai sosial. Jadi, Islam di sini itu menekankan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, serta bagaimana tanggung jawab dalam sosial dan kasih sayang. Selanjutnya, nomor 5 adalah adaptasi terhadap konteks zaman. Jadi, Islam itu mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar dari Islam itu sendiri. Jadi, karakteristik-karakteristik yang telah saya sebutkan tadi itu dapat membentuk wajah Islam di Asia Tenggara yang inklusif, moderat, dan kontekstual. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana masyarakat muslim di Asia Tenggara pada era kontemporer.
Yang pertama adalah pertumbuhan populasi. Di Indonesia khususnya, lebih dari 230 juta penduduk beragama Islam menjadikan negara muslim terbesar di dunia. Malaysia dan Brunei juga memiliki mayoritas muslim di negaranya. Yang kedua adalah tantangan pemikiran modern dan radikal. Di tengah arus globalisasi masuk juga pemikiran-pemikiran ekstrim dari luar. Nah, namun Islam di Asia Tenggara itu dapat tetap berupaya untuk menjaga nilai-nilai moderat dan rahmatan lil alamin. Yang ketiga adalah Islam dan politik. Nah, jadi di Indonesia, partai-partai politik Islam itu ikut serta dalam demokrasi. Di Malaysia dan Brunei, pengaruh Islam dalam kebijakan negara itu terlihat lebih jelas karena mereka menjadikan Islam sebagai salah satu hukum di negaranya. Namun, tetap ada tantangan antara semangat keagamaan dan realitas politik. Yang keempat adalah dampak sosial, ekonomi, dan global. Nah, urbanisasi, perubahan gaya hidup, dan pengaruh ekonomi global itu dapat membuat masyarakat muslim beradaptasi secara sosial dan ekonomi. Ekonomi syariah dan perbankan Islam kini semakin berkembang. Yang kelima adalah media sosial dan teknologi. Media sosial menjadi alat dakwah yang efektif, tapi juga bisa menjadi saluran radikalisasi. Masyarakat itu sangat perlu untuk menggunakannya dengan cara yang bijak. Yang keenam adalah pendidikan Islam yang dinamis. Nah, pesantren dan sekolah Islam itu kini mengajarkan kurikulum terpadu, ilmu agama, dan keterampilan modern. Tujuannya agar lulusan dari sekolah-sekolah ini itu mampu menghadapi tantangan zaman dengan tetap memegang nilai-nilai prinsip keislaman. Nah, semua ini itu menunjukkan kalau masyarakat muslim di Asia Tenggara itu tidak pasif, melainkan akan beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan-perubahan zaman. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah yang pertama, Islam di Asia Tenggara ini tumbuh dari proses yang damai, akulturatif, dan berkesinambungan. Yang kedua, karakter Islam di Asia Tenggara ini adalah moderasi, toleransi, dan adaptasi terhadap budaya lokal. Yang ketiga, masyarakat muslim di Asia Tenggara itu menghadapi tantangan modern, tapi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam yang inklusif dan harmonis. Dan yang keempat adalah penting bagi kita semua untuk melestarikan dan mengembangkan pendekatan Islam yang moderat, serta memperkuat pendidikan Islam agar tetap relevan di tengah perubahan zaman. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah menyimak video ini hingga akhir. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun informasi. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.